usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jikalau kembali pada malam hari ini kita boleh bertemu di dalam doa online. Itu semua hanya oleh karena kasih, kemurahan, pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu biarlah pada kesempatan ini tidak ada seorang pun yang luput daripada berkat Tuhan. Tetapi kita semua boleh menerima berkat Allah secara khusus melalui renungan kita pada kesempatan ini. Melalui firman Allah. Dan judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah jangan takut. Saudaraku, saat ini dunia dilanda dengan ketakutan.
Boleh dikatakan hampir semua manusia dalam dunia ini ada di dalam ketakutan dengan adanya COVID-19. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, perbedaan antara orang percaya beribadah kepadanya dengan orang-orang fasik. Itu sebabnya siogianya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tidak ikut takut di dalam menghadapi situasi kondisi yang ada pada kesempatan ini. Nah, itulah kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, kita perhatikan firman Allah di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan untuk apa, saudaraku? Kekuatan untuk menghadapi segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlebih pada hari-hari terakhir sebagaimana firman Tuhan katakan akan terjadi kesukaran. Tetapi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita dimampukan untuk boleh menghadapi, untuk boleh mengcover semua yang menakutkan itu. Sehingga kita boleh tetap tenang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Meskipun suasana begitu mencekam di dalam dunia ini. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang boleh menjadi penghiburan bagi kita bersama-sama. Bahwa Allah yang kita sembah itu sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana merupakan satu pengakuan daripada Paulus, seorang rasul yang kita tahu kehidupannya setiap hari diperhadapkan dengan hal-hal yang secara manusia begitu menakutkan. Tetapi apa yang dia katakan di sini oleh Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus tidak katakan segala perkara dapat kutanggung oleh karena kekuatanku, oleh karena kehebatanku, oleh karena saya adalah manusia super. Bukan, saudaraku, tetapi dia berkata oleh karena kekuatan Allah yang membentengi dalam kehidupannya. Saudaraku, kita bisa belajar melihat bagaimana kehidupan Paulus semenjak dia bertobat. Semenjak dia ditangkap oleh Yesus, maka semenjak itu ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada banyak peristiwa yang seringkali mengancam nyawanya. Tetapi di dalam pengakuannya itu dia berkata, aku dapat menghadapi segala perkara tersebut. Seharusnya ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang sama, Allah yang memberikan kekuatan kepada Paulus adalah Allah yang sama, Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi dunia sebagaimana terjadi sekarang ini. Kita seharusnya bangga, kita seharusnya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketakutan yang melanda dunia ini tidak akan terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita tetap dekat dengan Tuhan.
Karena dia membentengi kehidupan kita dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, Paulus boleh hadapi segala perkara itu bukan dengan kekuatannya, tetapi kekuatan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, ini yang kita melihat. Bagaimana seorang anak Tuhan itu diberikan kekuatan sehingga dapat menghadapi segala hal yang ada di dalam dunia ini. Segala perkara yang terjadi di dalam dunia ini kita bisa hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kita lihat contoh yang lain. Bagaimana dengan Yusuf, saudaraku? Ketika dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri dengan menjual dia, dan akhirnya dia terdampar di Mesir dan menjadi seorang budak. Saudaraku, kita melihat Allah menyertai dia. Itu sebabnya meskipun dia seorang diri di negeri yang asing baginya, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara, tetapi dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak takut. Ketakutan tidak menguasai hidupnya, tetapi sebaliknya saudara, kita membaca di dalam firman Tuhan, dia melakukan segala pekerjaannya dengan semangat yang berapi-api, dengan semangat yang menyala-nyala. Dan saudaraku, Alkitab menceritakan dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Dan itulah yang menyebabkan dia akhirnya diangkat oleh Potifar menjadi kepala di dalam rumah tangganya untuk menata, untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah saudaraku, kita lihat di sini saudaraku, Yusuf tidak takut dengan kesendiriannya di negeri orang lain, di negeri yang tidak dia kenal sebelumnya. Tetapi oleh karena dia tahu Allah membentengi hidupnya, Allah memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya Yusuf saudaraku, dia jalani kehidupannya itu dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Demikian juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak takut ketika mereka ditawan. Ketika mereka diperlakukan sedemikian rupa saudaraku, mereka tidak takut. Mereka tetap berjuang di dalam negeri di mana mereka tidak tahu itu sebenarnya sebelumnya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah melalui peristiwa-peristiwa yang kita bisa lihat ini saudaraku boleh membawa kita kepada keteguhan. Jangan kita biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Tetapi mari biarlah kekuatan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita itu melalui Roh-Nya yang kudus itu boleh membawa kita tetap setia dalam mengiring Dia, hidup di dalam ketaatan. Sehingga kekuatan Allah itu boleh senantiasa melindungi, membentengi kehidupan kita di dalam menghadapi segala perkara pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Dan akhirnya kita boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini saudaraku, yang boleh menjadi penghiburan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dunia boleh ketakutan menghadapi COVID-19, tetapi bagi kita yang tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan, maka kekuatan Allah itu boleh ada senantiasa di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita boleh jalani kehidupan ini dengan hati yang mantap, dengan tetap mata kita tertuju kepada Tuhan.
Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biar kiranya renungan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah lewat firman ini, lewat renungan ini saudaraku boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap berjalan dengan mantap. Karena apa saudaraku? Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hadapi segala peristiwa, perkara, permasalahan yang ada di dalam dunia saat ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Allah yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan saudaraku, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan ini boleh menjadi renungan kita bersama sehingga kita tidak takut menghadapi perkara, persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Puji Tuhan, biar berkat ini, firman ini boleh jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, glory Yesus, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan. Dia Allah yang layak kita agungkan, kita besarkan. Haleluya. Glory Jesus, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Yesus, haleluya. Glory Jesus, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang patut ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Dia Allah yang layak disembah, ditinggikan. Dia Allah yang layak menerima segala pujian dari kehidupan kita. Dia Allah yang sudah mengasihi kita. Dia Allah yang sudah berkorban bagi kita. Haleluya, puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oh Yesus, terpuji nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory Jesus, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, 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 haleluya. Mari kita masuk dalam doa syafaat pada kesempatan ini. Kita berdoa buat gereja Tuhan. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaannya, biar diberi kekuatan, hikmat, akal budi. Demikian juga kita berdoa buat bangsa ini. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik yang kami hampiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang begitu memperhatikan dalam kehidupan kami, yang sudah menolong kami sampai saat ini, sehingga kami ada sebagaimana ada bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah pertolongan daripada Engkau. Sebab itulah kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan kami tetap mengagungkan Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat ke hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu, baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Di hari-hari terakhir itu Tuhan menghadapi hal-hal yang begitu menakutkan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu peduli, begitu mengasihi kami, begitu memperhatikan kehidupan kami, sehingga Kau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami cakap, sehingga kami mampu menghadapi segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebab itulah kami tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kepadamu. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Engkau Allah yang campur tangan Tuhan, Engkau Allah yang memberikan berkat-Mu, yang masih dalam studi pendidikan, mari Tuhan Engkau berikan hikmat, akal budi. Demikian juga Tuhan pegawai negeri sipil, TNI dan lain sebagainya Tuhan, anak-anak-Mu Engkau tolong dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Jangan biarkan seorang pun yang tinggalkan Engkau oleh karena beratnya masalah persoalan yang mereka hadapi. Tetapi mari Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu teguhkan, bahkan yang coba-coba undur daripada Engkau, tarik kembali dengan tali kasih-Mu Tuhan, bahwa mereka kembali dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang baru, mereka boleh memperoleh Tuhan iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui kesembuhan yang Engkau berikan itu buat anak-anak-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, boleh memuliakan Engkau, boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Mus Arif yang baru saja Engkau panggil dari tengah-tengah kami Tuhan. Mari Engkau berikan kekuatan bagi istri, anak, mantu, cucu Tuhan. Engkau beri kekuatan, penghiburan. Biarlah mereka boleh tetap memiliki semangat yang bernyala-nyala Tuhan, untuk boleh tetap melayani Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, jikalau Engkau izinkan ini terjadi, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi keluarga Ibu Mus ya Bapa. Sebab itulah Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan, apa yang Kau izinkan terjadi itulah yang terbaik, walaupun kadangkala kami tidak mengerti mengapa harus demikian. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Berdoa buat Ibu Linawati Sutrisno yang saat ini dalam keadaan sakit ya Bapak. Mari dalam usianya yang lanjut Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berkarya, bekerja dalam kehidupannya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupannya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau masih ingin memakai hamba-Mu. Sebab itu mari Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Engkau jamah hati dan pikirannya Tuhan, sehingga boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Allah sendiri menguasai kehidupannya sepenuhnya, sehingga tidak merasa sendiri di dalam dunia ini, sebab Engkau Allah yang menyertai senantiasa. Demikian juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu, buat hamba-Mu sendiri, buat pendeta yang Thomas, demikian
juga, buat Bapak Teguh, buat Bu Desya, buat seluruh majelis gereja Tuhan, yang boleh bersama-sama Tuhan, bersinergi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau urapi kami pribadi, lepas pribadi, beri kami kekuatan, hikmat, akal budi Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak Tuhan rintangan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi semua peristiwa yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh tim multimedia Tuhan. Mari yang mereka sudah berlelah-lelah Tuhan, Engkau Allah yang menopang mereka, memberi kekuatan yang baru, memberi hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh tetap eksis di dalam pekerjaan mereka Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan tidak terbengkalai, tetapi semakin hari semakin maju ya Bapa. Demikian juga tim musik, tim juga puji-pujian Tuhan, Engkau Allah yang menolong Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada hal yang masih membuat kami Tuhan tidak boleh eksis bersama-sama, tetapi satu hal kami tahu, saatnya nanti Engkau Allah yang akan membuat segala sesuatunya indah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa, negara, Republik Indonesia yang kami cintai ya Bapa. Buat pemerintahan yang ada mulai pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang sudah memilih mereka. Engkau Allah yang memberi hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan Tuhan, sehingga boleh melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat Presiden Jokowi ya Tuhan. Mari Engkau Allah yang sudah pilih dia, Engkau Allah yang sudah tentukan, berikan hikmat, akal budi, berikan kemampuan ya Bapa. Walaupun ada banyak yang mencerca, menista dan lain sebagainya, tetapi kami tahu Allah yang sudah memilih akan beliau, akan memberikan kemampuan, akan membentengi kehidupannya beserta dengan seluruh keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana sebentar Tuhan akan merayakan 76 tahun merdeka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah akan membawa bangsa ini Tuhan boleh menjadi milik-Mu melalui pertobatan-pertobatan yang akan terjadi setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau tidak menginginkan bangsa ini di dalam kehancuran, tetapi sebaliknya Engkau Allah yang menginginkan bangsa ini boleh bangkit, boleh menjadi sukses, boleh meraih cita-cita adil dan makmur, sehingga bangsa ini boleh menjadi milik kepunyaan daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau nyatakan bahwa Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri doa online ya Bapa. Namun sebelumnya biarlah Tuhan Engkau akan tumpangkan tangan-Mu atas segala kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami kekuatan yang baru, kesehatan, hikmat, akal budi, demikian juga segala kebutuhan keperluan kami Engkau Allah yang cukupkan, sehingga olehnya kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab itu saudaraku yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus dari sejak malam hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.